lepaskan rem mental negatif Anda. Misalkan Anda mau mulai aktivitas nih, Anda naik mobil dan Anda gas itu, ternyata mobilnya tidak bisa jalan karena masih ada rem tangan. Itu juga terkadang terjadi dalam manusia. Manusia ini udah paham harus berbuat baik, berpikir baik segala macam. Dia udah siap-siap nih mau menebarkan manfaat, ke Plerot. Cuman ada yang menghambat menuju tujuan itu. Apa yang menghambat? Ternyata dia lupa tidak melepaskan rem mental dia. Rem mental itu apa? Perasaan dengki, perasaan marah. Jadi sholat jalan terus, dengki jalan terus. Akhirnya bertabrakan ini, ya. Perasaan dendam, kecewa, sombong, serakah, gengsi dan segala macam. Itu adalah rem mental kita. Rem mental yang menghambat potensi diri. Kita tadi udah belajar banyak hal. Untuk hidup sehat itu perlu jiwa yang tenang, perlu hati yang tentram. Hati tidak akan tentram sebelum Anda melepaskan tuh rem mental Anda. Yang saya singkat itu adalah AIDS. AIDS itu kan virus yang berbahaya juga itu, nggak main-main itu. Cuman ada virus AIDS versi yang lain. Virus AIDS versi kolbu. Apa tadi? A. Amarah. I. Iri dengki. D. Dendam. S. Sombong, serakah dan segala macam. Biasanya kita jatuh di hal-hal ini, ya. Jadi jika kita ingin hidup tentram, mau tidak mau, cuma ada pilihan. Mau dominan cinta apa dominan AIDS dalam tubuh ini, ya. Menurut penelitian ini, sifat-sifat marah, iri, dengki dan segala macam itu ternyata sangat merusak tubuh. Sangat merusak tubuh. Ya. Ibu Louise Hay itu meneliti, ya, ada bukunya tuh, You Can Heal Your Body. Hanya dengan melepaskan perasaan-perasaan negatif ini. Karena perasaan-perasaan inilah yang memicu sel-sel yang tadinya tentram, bertasbih kepada Allah, gerakannya jadi kacau. Yang tadinya tawaf menjadi tidak tawaf. 1, 2, 3, 4, makin lama makin banyak. Makanya terjadi imbalance dalam tubuh. Kita secara fisik ibadah jalan terus, tapi secara kolbu kita rusak nih. Karena perasaan-perasaan negatif itu kita tidak mau lepaskan, kita tidak mau ikhlaskan itu, ya. Gimana melepaskan amarah, gimana melepaskan dengki dan segala macam, gimana melepaskan dendam? Salah satu tips adalah kita memaafkan orang lain. Ini kalau menurut penelitian nih, delay forgiveness, memaafkan, menunda memaafkan, ternyata menurunkan antibodi 50%. Menunda loh. Mungkin kita dizolimi orang, terus kita kan bilang, ntar aja saya maafin, saya masih kesal sama dia. Justru itu merusak kita. Jadi menunda maaf itu sama aja kita nyumpain orang lain sakit. Kita nyumpain orang sakit, tapi yang minum racun kita. Dendam sama. Semakin kita dendam sama orang, semakin tubuh ini terzolimi. Kan tadi kita udah bahas bagaimana menggapai yang namanya auto self-healing. Self-healing secara otomatis adalah dengan cara apa? Mengucapkan hal-hal yang baik, mensyukuri anggota tubuh dan segala macam. Ketika kita dendam sama orang, yang terjadi auto self-healing, atau auto self-killing. Nah, ini mirip-mirip nih. Yang satu self-healing, yang satu self-killing nih. Yang itu terjadi pengrusakan sel-sel tubuh ini. Jadi di level ini kita harus sudah bisa memilih. Self-killing yang dimaksud itu adalah kebiasaannya begini. Ya gue sebel sama dia, tapi biarin aja lah. Tunggu aja sampai datang hukuman Tuhan. Nah, Anda berdoa negatif kepada orang, tetapi pakai istilah tunggu aja, sehingga Anda mendelay
menunda pembalasan dendam. Tapi tetap itu namanya pembalasan dendam, kata Guru Reva tadi. Jadi itu yang ditunda itu Anda sudah biasakan dalam budaya kita. Enggak. Saya benci sama dia. Tapi demi Allah dan demi Rasulnya, saya berdoa agar dia diampuni. Dan saya dapat rezeki mengampuni orang itu. Selesai. Anda berpositif thinking pada diri Anda sendiri, Anda berpositif kepada orang yang Anda benci. Daripada Anda bilang, ya biarin, tunggu aja sampai kejadiannya lah. Karena itu namanya tetap ditunda. Dan ketika itu ditunda, hati Anda mengganjal sampai saat memaafkan terjadi. Ketika memaafkan belum terjadi, ganjalan itu jadi penyakit. Penyakit itu jadi diabetes, jadi stroke dan sebagainya. Lepaskan saja. Karena ada yang mengatur untuk semua itu. Dan kalau yang mengatur berarti Anda tidak mengaturnya, Anda menyerahkannya kepada Allah. Dalam derajat tertentu, orang yang mampu memaafkan adalah orang yang memberi ruang kepada Allah untuk Engkaulah yang Maha Pemberi, Engkaulah yang Maha Penyelesaian. Engkau pula yang akan menentukan kapan kejadiannya, kapan tidak kejadiannya. Dan biarkan itu kemudian bergulir. Ketika Anda mengatakan biarkan itu bergulir sendiri, berarti Anda mengundang tangan Allah. Mengundang tangan Allah menjadi kebaikan lebih positif daripada Anda mengundang dendam hati Anda. Yang walaupun Anda hahaha depan orangnya, tapi sebetulnya di belakangnya Anda menyimpan palu gada yang luar biasa yang siap menimpuk dengan sendiri. Dan itu kemudian menjadi negatif. Jadi maaf teman-teman SSQ dan teman-teman yang di luar SSQ. Saya sering kali mengingatkan bahwa ini perlu dibicarakan sampai masuk ke dalam DVD semata-mata karena kita tidak punya kebiasaan untuk memaafkan. Sengaja ini dibuat dalam DVD supaya bisa diputar setiap saat, karena lalu kemudian Anda diharapkan sedemikian rupa untuk memberi maaf dan memaafkan itu dengan kemudahan yang sangat positif. Makin lama wajah Anda tidak perlu mempunyai pelembab atau hal yang bisa untuk mempercantik diri, karena maaf Anda sudah demikian cantik, kelihatan dan terlihat di depan orang. Baik orang yang Anda kesel maupun bahkan orang yang baru ketemu akan menyaksikan raut wajah Anda yang sangat positif. Dilihat dari kiri maupun dari kanan, penuh dengan maaf. Dan si maaf itu selalu ditemani oleh malaikat. Malaikat yang membawa rezeki buat Anda. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Selalu ini menjadi hal yang positif buat kehidupan. Karena kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih segar, maka kalau ada gagasan-gagasan cemerlang, kecemerlangan gagasan itu muncul dengan sendirinya tanpa harus distimulir lagi. Itulah hasil dari kesanggupan untuk bersikap pemaaf. Sementara untuk yang tidak bersikap pemaaf,
maka yang akan muncul adalah dendam kesumat yang kemudian muncul lagi. Sekalipun dibalas dendam tersebut, tapi itu hanya akan mengakibatkan kondisi yang tidak stabil. Pada waktu tertentu akan keluar stroke. Pada waktu tertentu darah tingginya akan naik. Pada waktu tertentu nggak bisa kita tahan dengan sekedar endorfin. Anda membutuhkan adrenalin. Dan adrenalin itu adrenalin yang menghasut. Maka hoax lebih cepat Anda ingat, lebih cepat Anda percayai, lebih cepat Anda yakin, dan akibatnya akan lagi dan lagi menjadi negatif. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Amin. Jadi coba deh ketika kita sholat ya, apa yang hal pertama kita lakukan setelah sholat? Pasti istighfar. Istighfar itu apa? Memohon ampun kepada Allah. Kalau kita saja setiap hari memohon ampun kepada Allah, masa ada orang berbuat salah kita nggak kasih ampun? Kan aneh nih, kita minta ampun sama Allah, begitu ada orang susah, tar dulu, pokoknya sampai hidup lu susah baru gue senang. Nah itu bukan pribadi self healing yang sesungguhnya tuh. Kalau kita setiap hari memohon ampun kepada Allah, alangkah baiknya ketika ada orang berbuat salah ke kita, kita mudah memaafkan. Jadi jangan di-delay. Mungkin delay sehari 2 hari oke lah, cuma jangan sampai setahun, bertahun-tahun dan segala macam. Penelitian menunjukkan delay forgiveness yang bertahun-tahun itulah salah satu penyebab pemicu kanker dan segala macam. Ya. Nah, jadi mudah memaafkan adalah tanda Anda mempunyai spiritual intelligence yang tinggi. Jadi kalau pengen menilai seseorang spiritual intelligence tinggi apa tidak, lihat aja bagaimana dia men-treat orang lain yang berbuat salah kepada dia. Apakah dia akan memaafkan atau tidak? Di situ terlihat itu, ya. Cerdasan spiritualnya itu. Karena bagi orang yang cerdas spiritual, mereka memahami, mereka juga manusia khilaf dan dosa. Mereka juga meminta ampun, memohon ampun kepada Allah. Karena mereka sering memohon ampun, otomatis mereka akan mudah mengampuni siapapun yang pernah berbuat salah kepada dia. Dengan sikap seperti itu, insya Allah auto self healing sekali lagi terjadi secara otomatis. Tadi kan dijelaskan tuh. Jadi ada penelitian ini, ada kisah seseorang mengalami sakit jantung dari gelombangnya itu. Ketika digali-gali, begitu dia memaafkan orang yang benar-benar menyakiti dia, itu gelombang jantungnya langsung berubah itu. Patternnya itu. Yang tadinya kaku, kenceng, lama-lama jadi landai. Gelombang jantungnya di landai. Ini ada tuh di HeartMath itu, jadi dia bisa dibuktikan itu. Begitu memaafkan, pola kerja jantung langsung landai, langsung alfa segala macam. Selama belum maafkan, masih tegak, masih beta segala macam. Jadi teknologi sudah membuktikan bahwa semakin cepat kita memaafkan, semakin cepat kita melepaskan yang apa tadi itu rem mental itu semua, prasangka-prasangka negatif, marah, iri, dengki dan segala macam, semakin membuat kerja jantung ini mudah, semakin membuat self healing ini terjadi dengan cepat, semakin meningkatkan body intelligence kita.